Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa menjumpai bulan Ramadan pada tahun 2021 ini. Tiada terasa bulan Ramadan sudah memasuki 10 hari terakhir, di mana akan sangat rugi sekali apabila kita tidak memanfaatkan 10 hari terakhir ini untuk beribadah dan untuk mengerjakan banyak amal soleh dan perbuatan baik. Adapun tema yang akan kita angkat kali ini, yaitu adalah tentang perkara sholat. Banyak sekali orang-orang yang meremehkan sholat sehingga menganggap sholat ini tidak penting sama sekali. Dalam sebuah riwayat, ketika Rasulullah Muhammad SAW menjelang wafatnya, beliau memberikan banyak sekali pesan. Di antaranya adalah beliau menyebut as-shalah, as-shalah, yaitu sholat. Bahkan ketika beliau wafat, beliau tidak memanggil nama keluarga beliau, tetapi yang beliau panggil adalah umat beliau dan meninggalkan pesan untuk jangan meninggalkan sholat. Mengapa sholat ini sangat penting? Nanti akan kita ulas beberapa alasan mengapa sholat itu menjadi sebuah kewajiban yang sama sekali tidak boleh kita tinggalkan. Yang pertama, sholat ini merupakan amalan yang pertama kali nanti akan dihisab atau diperhitungkan di hari akhir. Ketika sholatnya bagus, maka insya Allah semua amalan-amalan juga akan baik. Akan tetapi kemudian nanti ketika dihisab atau diperhitungkan bahwa sholatnya ini tidak baik, maka bisa menjadi sebuah hal yang akan menjadikan kecelakaan bagi kita. Sholat itu merupakan sebuah ibadah yang berat, yang dilakukan kalau tidak berdasarkan keikhlasan. Dalam rukun Islam, sholat ini menempati posisi kedua setelah membaca syahadat. Hakikat sholat adalah penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengakui sebagai hamba, kita beribadah, kita bersujud, kita mengakui bahwa tiada kuasa Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita perhatikan, bagian yang terhormat dari manusia adalah pada kepala. Ketika kemudian kita hendak mensujudkan kepala kita, berarti kita memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau misalkan ada orang yang meminta kita untuk bersujud kepada orang tersebut, apa yang hendak kita lakukan? Tentu saja kita akan merasa terhina. Kita akan merasa sangat tersakiti. Kok saya disuruh bersujud kepada orang? Tetapi kemudian anggota badan kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sebagai pengakuan bahwa kita adalah hambanya, kita wajib bersujud, kita wajib menempelkan kepala kita pada tempat sujud, yaitu tanah. Ini menunjukkan sebuah penghambaan, sebuah perendahan diri kita sebagai bentuk kepasrahan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan sesungguhnya Allah itu tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan salah satu ibadah adalah sholat. Kemudian alasan yang selanjutnya, bahwa sholat ini bisa menjadi obat hati. Kita perhatikan betapa banyak orang yang merasa stres, orang yang merasa depresi, yang merasa tidak memiliki tujuan hidup, yang merasa bingung dalam kehidupan ini mau apa. Yang dikejar hanyalah dunia saja. Kalau kita mau berpikir, maka tentunya ada sebuah kekuasaan tertinggi, yaitu kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kemudian menjadikan kita menjadi bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal-hal tertentu, misalkan kita mengalami kesedihan, maka yang bisa kita lakukan diantaranya adalah dengan sholat. Sholat bisa menghapuskan kesedihan apabila dilaksanakan dengan khusyuk dan dengan baik. Betapa banyak kemudian di antara kita yang sholat hanya asal-asalan saja. Hanya asal sujud,
hanya asal ruku. Ya. Gerakan sholat kemudian sangat cepat sekali, tidak tumakninah. Nah, ini seburuk-buruk dari pencuri adalah orang yang mencuri sholatnya. Apa itu maksudnya? Ketika dia sujud, dia tidak tumakninah, tidak menikmati sujudnya. Ketika dia ruku, dia tidak menikmati rukunya. Hanya cepat-cepatan saja. Sholat hanya seperti balapan. Bukan hakikatnya seperti itu. Bahwa ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sholat, maka tampilkan gerakan yang terbaik. Tampilkan bentuk sholat yang terbaik dengan menyempurnakan ruku, menyempurnakan sujud. Nah, hakikat sholat tidak cepat-cepatan, tetapi adalah bagaimana kita bisa khusyuk dalam menjalankan ibadah. Yang ketiga adalah sholat ini dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat ini akan mencegah perbuatan keji dan mungkar dari seseorang. Ketika orang akan berbuat kejahatan, maka dia berpikir, oh, aku sholat, aku beribadah. Lalu apa gunanya beribadah? Lalu apa gunanya sholat ketika kemudian aku melakukan sebuah keburukan? Ketika kemudian orang mengingat bahwa hakikat ibadahnya adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka di saat itulah hatinya akan tersadar bahwa sholat akan mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Kemudian yang selanjutnya, bahwa sholat ini akan memberikan kebaikan yang banyak. Sholat ini akan menjadikan cahaya bagi kita, akan menjadi penolong kita, akan menjadi ibadah yang utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disampaikan tadi, bahwa amalan pertama yang dihisab ketika di akhirat adalah sholat. Ketika sholatnya beres, maka insya Allah sholat ini akan bisa membereskan semua amal perbuatan buruk yang kita lakukan. Kemudian juga sholat ini dapat menghapus dosa. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, di antara sholat yang 5 waktu, di antara Jumat yang Sabtu ke Jumat yang lainnya, di antara Ramadan 1 dan Ramadan lainnya, itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya, selama seseorang ini menjauhi dosa-dosa besar. Salat dapat menghapuskan dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Apa itu dosa besar? Dosa besar misalnya adalah syirik, musyrik, ya, percaya kepada yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar yang lain adalah membunuh seorang muslim dengan sengaja. Nah, salat ini menjadi penggugur dosa-dosa kecil, maka sungguh sangat rugi apabila kita tidak melaksanakan salat. Mumpung di bulan Ramadan, mumpung masih tersisa beberapa hari di akhir bulan Ramadan, yuk kita semangatkan lagi ibadah kita, khususnya ibadah sholat. Selain yang wajib, tentu saja yang sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita untuk dapat melaksanakan sholat, untuk dapat tertib dan istiqomah dalam melakukan sholat. Tidak hanya sholat wajib, tetapi sholat-sholat sunnah yang dianjurkan dan diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Cukup sekian tausiah hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.